Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wisirmansyah dengan NIM A11 2023 14908. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan tugas mata kuliah komputasi awan, yaitu membangun cluster container orchestration menggunakan Docker Swarm. Sebelum kita masuk ke praktiknya, saya ingin memberikan sedikit prolog. Pertama yaitu apa itu container orchestration. Bayangkan kita memiliki ratusan atau ribuan kontainer aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Mengelola sebuah secara manual tentu akan sangat merepotkan. Nah, container orchestration adalah teknologi atau alat yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pengelolaan kontainer tersebut. Ini mencakup proses deployment, scaling, networking, hingga pemantauan kesehatan kontainer secara otomatis, ibarat seorang dirijen dalam sebuah orkestra. Orkestrator memastikan semua kontainer bermain dengan harmonis dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu apa hubungannya dengan Docker Swarm? Docker Swarm adalah salah satu tools atau alat container orchestration bawaan natif dari Docker itu sendiri. Dengan Docker Swarm kita bisa menggabungkan beberapa mesin atau server yang disebut node menjadi satu satuan sistem virtual yang disebut cluster. Di dalam cluster ini ada mesin yang bertugas sebagai manager node dan ada mesin yang bertugas menjalankan aplikasi atau worker node. Docker Swarm memastikan aplikasi kita berjalan optimal, dan jika ada satu node yang mati, Swarm akan otomatis memindahkan kontainer ke node lain yang masih hidup. Nah, langkah selanjutnya adalah kita remote SS ke container manager ya. Nah, ini sudah remote. Lalu kita install Swarm-nya seperti ini. Akan muncul token yang akan kita gunakan untuk join worker di cluster Swarm. Nah, token ini sebaiknya dicatat ya di notepad. Oke, kita copy tokennya seperti ini. Kita copy, simpan di notepad. Next, sudah saya simpan. Lalu langkah yang selanjutnya kita remote ke container worker 1. Selanjutnya kita remote SSH ke container worker, lalu install Swarm as worker seperti ini. Tokennya diubah menjadi token kita yang tadi ya.
Nah, ini sudah menggunakan plugin yang tadi, yang dari Container Manager. Discord join as Swarm as worker. Oke. Selanjutnya kita ulangi langkah pada container worker 1 di container worker 2. Yang pertama kita remote dulu. Kok belum respon? Nah, seperti ini kita ulangi yang tadi. Jadi kita copy saja. Nah, sudah. Selanjutnya kembali ke container manager dan kita cek seluruh node clusternya di container manager. Kita cek seperti ini. Di container manager kita akan install Swampit dengan perintah seperti ini. Kita tunggu saja. Mungkin bagian downloadnya saya akan cut ya sampai Swampitnya berhasil terinstall. Nah, setelah muncul seperti ini, kita enter saja. Baik, setelah proses instalasi yang cukup lama, akhirnya kita masuk ke port 88-nya. Selanjutnya kita buat username sepertinya admin dan passwordnya seperti ini, tagri. Nah, dashboardnya seperti ini pada dashboard. Ini coding ya, biasa. Ke start, service, task, dan load. Container manager ready, worker 1 ready, dan worker 2 ready. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, karena entah kenapa laptop saya memakai Swampit, jika VM-nya dimatikan maka dia tidak mau ini membuka browsernya lagi, atau Swampit underscore app-nya tidak mau nyala. Saya putuskan untuk menginstal Swamp di Portainer, dan ini adalah tampilannya di dashboard Portainer. Dan kita menuju ke Swarm. Ini ada worker 1, worker 2, manager. Untuk monitoringnya bisa dilihat di sini.
kita cek. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.